Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Gimana liburan kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, berhubung kita belum ada modulnya, maka anak-anak siapkan dulu buku tulis dan juga ballpointnya. Kemudian anak-anak juga ditulis poin-poinnya aja. Ya, dari sini paham? Oke. Hari ini kita akan membahas yang pertama tema 6 tentang cita-citaku. Nah, di sini isinya yaitu puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengkonsentrasikan kekuatan bahasa dengan mengonsentrasikan struktur fisik serta struktur batinnya. Jadi, kesimpulannya, puisi itu bentuk karya sastra yang diungkapkan dari pikiran dan perasaan si penyair itu. Nah, jadi penyair bikin puisi dengan cara imajinasi, tapi didapat dari ungkapan pikiran dan perasaannya gitu. Nah, jenis-jenis puisi ini ada 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu apa? Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama seperti satu baris. Satu barisnya itu ada satu bait. Nah, dalam satu bait itu pasti mengandung persajakan atau rima. Banyak juga suku kata pada tiap baris dan irama. Selanjutnya, jenis-jenis puisi lama. Jenis-jenis puisi lama di sini ada 7. Di antaranya yaitu mantra, pantun, karmina, yang keempat seloka, yang kelima gurindam, yang keenam syair, dan yang ketujuh talibun. Nanti anak-anak bisa dibaca sendiri, ini artinya Ustazah lama ya nih. Puisi lama, yang pertama mantra. Mantra merupakan sebuah ucapan-ucapan yang masih dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Yang kedua, pantun. Pantun itu puisi lama yang mempunyai bersajak AB-AB. Tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Nah, 2 baris pada awal pantun disebut sampiran, 2 baris berikutnya disebut sebagai isi. Tiap bait itu ada 4 baris. Itu yang kedua pantun. Yang ketiga karmina. Karmina adalah salah satu jenis pantun yang kilat, seperti sebuah pantun tetapi sangat pendek. Yang keempat seloka. Seloka adalah pantun yang terkait. Yang kelima gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri dari tiap-tiap bait ada 2 baris. Bersajak AAAA dan biasanya berisi nasihat. Syair, yang keenam syair merupakan puisi yang bersumber dari negara Arab dan dengan ciri pada tiap bait ada 4 baris. Bersajak AAAA biasanya berisi nasihat atau sebuah cerita. Yang ketujuh, talibun. Talibun adalah pantun genap dan tiap bait terdiri dari bilangan genap seperti 6, 8, ataupun 10. Nah, ini pantun. Dari sekian ini adalah jenis-jenis puisi lama. Yang pantun, yang poin 2, pantun. Contoh pantun di sini yaitu contohnya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya kamu bersusah-susah dahulu, kemudian akan merasakan kebahagiaan setelah bersusah-susah dan mendapatkan hasil. Seperti itu. Ciri-ciri puisi lama. Selanjutnya, ciri-ciri puisi lama ada 5. Anak-anak bisa dibaca sendiri ya. Iya. Ini ciri-ciri puisi lama. Yang pertama,
Puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa tetap dan klise. Yang kelima, biasanya berisikan tentang kerajaan, fantastis, serta istasenteris. Itu adalah ciri-ciri puisi lama. Selanjutnya ada pengertian puisi baru. Di sini kita jelasin. Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan. Berbeda dengan puisi lama. Puisi baru ini bentuknya lebih bebas dibanding puisi lama. Jumlah barisnya pun juga bebas. Suku kata ataupun rima juga bebas. Itu ya. Jenis-jenis puisi baru di sini ada 15. Kalian bisa dibaca sendiri. Di sini Ustazah hanya menyebutkan saja ya. Jenis-jenis puisi baru, yang pertama balada, yang kedua himne, yang ketiga ode, yang keempat epigram, yang kelima romansa, yang keenam elegi, yang ketujuh satir, yang kedelapan distikon, yang kesembilan terzina, yang ke-10 quatrain, yang ke-11 queen, yang ke-12 sektet, yang ke-13 septime, dan yang ke-14 oktav atau stanza, dan yang terakhir soneta. Nih, anak-anak, nanti kalian bisa dibaca sendiri ya. Nih, ini balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi. Nah, dari sini paham? Nah, selanjutnya ciri-ciri puisi baru di sini ada 9. Kalian bisa baca sendiri. Ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, perkembangannya secara lisan serta tertulis. Yang ketiga, tidak terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Yang keempat, menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Yang kelima, biasanya berisikan tentang kehidupan. Yang keenam, biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. Yang ketujuh, memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris. Yang kedelapan, memiliki rima akhir yang teratur. Yang kesembilan, pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Nah, ini adalah ciri-ciri puisi baru. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini ada 6. Unsur-unsur puisi terdiri dari diksi yang pertama, yang kedua imaji, yang ketiga perwajahan puisi, yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam rima atau irama. Yang pertama diksi. Diksi adalah kata-kata yang telah dipilih oleh seorang penyair untuk dimasukkan ke dalam puisi. Nah, yang kedua imaji atau imajinasi adalah susun suatu kata yang mengungkapkan suatu pengalaman dan penyair yang sesuai pengalaman indrawinya. Indrawi itu panca indera. Berupa apa aja? Yaitu pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Nah, panca indera ya, Mas. Ya. Yang ketiga, perwajahan puisi. Perwajahan puisi adalah suatu bentuk kata dan pengaturan baris kata yang ada pada puisi. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah sebuah kata yang bisa memungkinkan untuk mendatangkan sebuah imajinasi pada pikiran atau perasaan penyair. Jadi, kata konkret itu kata-kata yang berasal dari imajinasi. Jadi kata-kata itu bisa mendatangkan imajinasi. Contoh, benda itu melayang-layang bagaikan apa. Nah, itu imajinasinya langsung bendanya lagi melayang-layang nih. Itu contoh imajinasi pada pikiran atau perasaan penyair. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan suatu bahasa yang kemudian bisa menimbulkan banyak makna. Nah, gaya bahasa ini disebut juga dengan majas. Yang keenam, rima atau irama adalah suatu persamaan yang ada pada bunyi sebuah puisi. Nah, selanjutnya ini adalah unsur-unsur puisi.
Ya, nih unsur-unsur puisi. Ada 6. Kalian bisa ditulis sendiri. Ya. Oke, lanjut. Lanjut dari struktur puisi. Struktur puisi ini ada 4. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau kandungan makna. Nggak usah dijelasin ya, kalian sudah tahu ya. Tema itu adalah ide pokok, singkatnya. Yang kedua rasa. Rasa adalah suatu perasaan yang disampaikan oleh penyair. Perasaan yang disampaikan penyair. Contoh, penyair bikin puisi itu dengan perasaan yang bahagia. Nanti puisinya bahagia, seperti itu. Yang ketiga, nada. Nada adalah nada yang digunakan pada saat menyampaikan puisi tersebut haruslah saling berkaitan. Jadi nadanya itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, seperti itu. Yang keempat, tujuan. Tujuan puisi tersebut haruslah mempunyai amanat dan pesan kepada si pendengar. Harus mempunyai amanat dan pesan, ya. Ini adalah struktur puisi. Kalian bisa ditulis sendiri. Oke. Selanjutnya ada latihan soal. Kalian bisa dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto kirim ke Ustazah. Oke? Nah, ini adalah contoh puisi. Contoh puisi di sini adalah puisi bebas. Kalian bisa baca sendiri ya. Ya, puisi bebas. Kenapa dikatakan puisi bebas? Karena sudah ada penyairnya. Nih, penyusunnya oleh Monica Sabantina. Bisa dibaca sendiri ya. Beserta latihan soalnya. Latihan soalnya juga kalian dibaca karena di sini sudah ada jawabannya. Nanti akan keluar di PAS. Oke? Kalian paham di sini? Jadi kesimpulannya adalah apa? Puisi adalah sebuah karya sastra yang menyampaikan perasaan si penyair itu. Struktur puisinya tadi apa aja? Struktur puisi ada berapa tadi anak-anak? Ada 4, yaitu tema, rasa, nada, dan tujuan. Terus unsur-unsurnya ada berapa? Ada 6, yaitu diksi, imaji, perwajahan puisi, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Puisi itu ada 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nanti masing-masing anak-anak bisa baca kembali ya. Mohon maaf kalau video Ustazah itu cepat, karena apa? Karena di sini itu berumput suara. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada anak yang kurang paham, nanti bisa Ustazah jelaskan via japri ya. Iya, Ustazah terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.